وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita bersyukur sampai pada hari ke-22 berkat karunia dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa melaksanakan, diberi kesempatan melaksanakan ibadah Ramadan. Selawat serta salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita fokuskan kajian kita berkenaan dengan rukuk dan sujud, di mana rukuk dan sujud itu sudah kita sampaikan betapa besar dan pentingnya, itu kita pahami bersama, terutama berkenaan dengan surah Al-Hajj 77 dan 78, kemudian berkenaan dengan surah Al-Fath 29, di mana diawali oleh Muhammadur Rasulullah. Mari kita fokuskan langsung perbedaan Al-A'la dengan Al-Azim. Al-A'la dan Al-Azim, dari sisi bahasa saja kita akan temukan bahwa di dalam Al-A'la itu biasanya kalimatnya itu bentuknya khobar. Khobar itu bahasanya bahasa berita, bahasa berita. Kalau Al-Azim campuran, ada bahasa pengandaian, seandainya, artinya kita diajak berpikir dan itu berat, gitu ya. Itu ciri-cirinya. Nah, kadang-kadang ada gabungan di dalam Al-Asma Al-Husna, itu gabungan antara azim dan ala. Mari kita fokuskan. 3 surah ini merupakan pendasi, yaitu surah Al-A'la dengan surah Al-Ghasyiyah dan surah At-Tariq. Jadi kalau di dalam ilmu tafsir, kalau ingin melihat apa kira-kira isi dari satu surah itu, lihatlah ayat-ayat pertama, kedua, dan seterusnya di awal. Nanti tergambar kita isi dari surah itu. Kemudian bisa dilanjutkan ke surah yang lain seperti Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Maka Nabi Muhammad SAW selalu membaca surah Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah ini pada hari Jumat. Itu mengelambangkan penting. Kemudian kita lihat ke atas, kadang-kadang itu juga masih surah yang di atas itu berkenaan dengan ayat pertama dari surah selanjutnya. Inilah inti dari semua Al-A'la, tapi akan berlanjut di dalam ayat-ayat yang lain, di dalam surah-surah yang lain. Di sini judul-judulnya saja. Mari kita mulai, dan saya harapkan betul-betul kita bisa meresapi ini. Kalau sudah tahu istilah orang tua saya dulu, kalau sudah tahu dibuang tahu. Sifat-sifat
Allah Subhanahu wa taala itu kan kita tahu, tapi dibuang tahu gitu ya. Kita tahu maksud orang tua itu apa, tapi saya kira kalau sudah mengerti akan meresap di dalam diri kita, dan itu akan memperkuat pemahamkan kita dalam membaca Subhana Rabbiyal A'la ya. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi itu sama dan alhamdulillah. Kita tidak bahas dulu ya pada kesempatan lain, tapi sudah saya selesaikan dan sudah dimasukkan dalam YouTube, tapi hanya baru 18 yang berkenaan dengan substansi alhamdulillah ya. Jadi kita Subhana Rabbiyal A'la artinya Maha suci Tuhanku, Tuhanku yang maha tinggi, Maha suci Tuhanku yang maha agung gitu. Ada nuansaku gitu. Ada nuansaku. Sebab di dalam sholat itu ada dua. Ada yang kami seperti ihdinas siratal mustaqim, ihdina ya. Tunjukilah kami ya. Tapi dalam doa di antara doa sujud aku gitu. Rabbi firli warhamni wajbuni warfa'ni warzuqni wahdini ya, wahdini. Nah, di dalam sujud dan ruku itu bernuansa aku. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Maha suci Tuhanku. Artinya maha suci itu bermakna bahwa apa yang kuduga, apa yang kupikirkan, ya, apa yang kupahami tentangmu ya Allah, ya, tidak akan sempurna, gitu. Karena kemampuan kita kan terbatas, ya kan? Saya melambangkan bagaimana kita memahami luasnya alam ini hanya mampu ya sebagaimana mampu kita yang lemah, yang terbatas. Itulah subhanallah. Maka subhanallah itu selalu awal apa saja dikatakan subhanallah gitu. Jadi subhanallah itu berdimensi waktu ya. Kalau kita baca Allahu Akbar kabira ya, Allahu Akbar kabira berdimensi besar ya. Alhamdulillahi katsira berdimensi banyak ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini berdimensi waktu panjang ya. Jadi kalau kita melihat di dalam Quran itu ada subhanallah, itu kita masuk dalam hati ini lama, ini prosesnya lama ini ya. Nanti kita insyaallah kita menyelesaikan subhanallah. Tapi subhanallah itu ada 9 yang menyatakan subhanaka, ada 9 di dalam Al-Quran. Itu sudah selesai, tapi sudah lama sekali kita rekam itu ya. Sabbih isma rabbikal a'la. Saya ulangi lagi. Kita perhatikan bacaannya. Kalau bertemu dengan Allah, bismillah, tidak ada tulisan alif ya. Kalau sabbih isma rabbikal a'la ada alif berdiri ya. Yang di sisi qiraah, di sisi bacaan itu tidak pengaruh ya. Maka orang menafsirkan bahwa cara dia memahaminya itu, kalau kita menulis bismillah lebih cepat menulis bismillah daripada bismi rabb ya. Karena menulis alif. Jadi pemahamannya kalau berkenaan dengan rabb itu panjang prosesnya, karena Allah mencipta, mengatur, mendidik ya.
memberi rezeki dan sebagainya, jadi lama. Ya. Misalnya ada satu ayat di dalam surah At-Taghabun kalau tidak salah ya, bahwa musibah itu yang menimpa kita, misalnya musibah yang menimpa kita itu hanya bisa terjadi karena izin Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, akan diberi hidayah dalam hati kita. Nih, kalau misalnya mendapat suatu cobaan, itu tidak mudah kita memahaminya, karena proses. Nah, proses itulah yang akhirnya kita bisa paham, oh ini hikmahnya. Nah, itu lama gitu. Itu contohnya saja ya. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Itu satu. Dua kalimat itu satu pengertian ya. Bahwa Allah yang menciptakan sempurna. Menciptakan apa? Tidak ada. Menciptakan artinya khalaqa, apa saja diciptakan di dunia ini fasawwa, sempurna. Matahari, manusia, ya, binatang-binatang melata, baik yang terlihat maupun tidak, yang kecil, yang besar, gitu. Diciptakan dengan sempurna. Sempurna dalam arti supaya dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Matahari berfungsi menyinari, gitu kan? Malam berfungsi istirahat, gitu. Dan sebagainya. Semuanya sempurna, berjalan dengan peraturan-peraturan Allah. Walladzi qaddara fahada. Dan dia menentukan takdir, ya, memberi petunjuk, menentukan takdir dan petunjuk. Yang berakal manusia diberi petunjuk di dalam fungsinya sebagai khalifah, ya. Binatang yang tidak berakal diberi insting supaya dia berfungsi. Berfungsi, kalau dia melahirkan dia akan menyusui anaknya, gitu ya. Nah, dua kalimat ini di dalam Quran berhamburan itu nanti. Jadi kalau kita ketemu itu kita konekkan, kita hubungkan subhana rabbiyal a'la, gitu kan? Satu cerita mengenai kejadian penciptaan yang sempurna dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaan ahwa. Dan dia menumbuhkan rerumputan, lalu dia menjadikan rumput itu kering, kehitam-hitaman, mati. Ini pesan bahwa tidak ada yang sempurna, tidak ada yang kekal abadi. Nanti kita ketemu apa-apa itu. Misalnya di dalam surah Al-Kahfi, ya. Al-Kahfi ayat 45. Dan buatkanlah untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan di dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini lebih rinci, gitu kan? Gitu. Kalau manusia itu seperti air, ya, air yang menggerakkan tumbuh-tumbuhan untuk tumbuh seperti kita ini, kecil, dewasa, tua, ya, dan akhirnya mati. Nah, itu terlihat itu kehubungannya itu, ya. Nah, kemudian Quran, ya,
Quran. Nah, ini bagian Quran yang dijelaskan, sanuqri'uka falatansa, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu agar kamu tidak lupa, kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi Quran itu dibacakan kepada Nabi Muhammad untuk dia tidak lupa. Gitu. Illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki Allah. Di ayat lain, ya, di surah yang lain diceritakan bagaimana Al-Quran itu seandainya ayat itu dibatalkan. Ya, tapi kita tidak tahu apa yang batal, kita tidak tahu. Seandainya ayat itu dibatalkan, maka Nabi Muhammad dilupakan. Jadi di luar ingatannya, lupa dia sekali. Gitu. Kira-kira begitu, ya. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sungguhnya dia mengetahui yang tampak maupun yang tersembunyi. Ini ayat ini banyak juga yang lain, misalnya di dalam ayat kursi ada mengenai itu, ya, gitu. Jadi ketinggian Allah Maha Tinggi itu salah satunya poin-poin ini, gitu. Nah, poin-poin ini 3 surah ini pendek-pendek ayatnya, tapi merupakan inti dari ayat-ayat yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, dan ketinggian al-ala itu masih dalam jangkauan pikiran kita. Ya. Tapi kalau al-azim agak di luar jangkauan pikiran kita, maka itu diberikan perumpamaan. Ya. Teruskan. Wa nuyassiruka lil yusra. Dan kami mudahkan kamu belajar agama. Ya. Terasa kita sekarang ini, ya. Dari kecil, bagi kita yang dari kecil memang sudah beragama Islam itu terasa betul. Mudah, ya, kita belajar. Tapi mungkin juga yang semula kafir menjadi Islam, mereka merasakan mudah juga berkat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir inna fa'atid dzikra. Ini diberikan pengertian kepada kita untuk paham bahwa Nabi Muhammad SAW itu diperintah untuk memberikan peringatan mengenai Al-Quran, gitu kan? Nah, di dalam surah As-Saff, Al-Jumu'ah, kita lihat siapa yang diperintah itu setelah wafatnya Rasulullah SAW. Itu di ayat nomor 3, ya. Di ayat nomor 2 menunjukkan tugas Nabi Muhammad SAW. Alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Tugas pertama, ya. Yatslu alaihim ayatihi. Membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Yatslu itu bukan, tidak sama dengan kuri'al, ya. Qura, tala itu diterjemahkan sama di dalam terjemahannya, membaca. Tapi membaca dalam pengertian tala itu membaca sambil tahu ilmunya, sambil belajar ilmunya, sampai dipahamkan, sehingga nomor 2, wa yuzakkihim, bisa membersihkan hati kita. Kedua, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan ilmu Al-Quran dan mengajarkan ilmu hikmah. Ada 4 tadi. Wa in kana min qablu la fi dhalalim mubin. Dan sungguh mereka adalah dahulunya tak tahu, gitu. Nah, wa akharina minhum, kepada kaum setelah mereka, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, ya.
diteruskan kepada kaum selanjutnya yang tidak bertemu kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya ada perintah dakwah gitu. Dalam pengertian kita, oh aku juga diperintah ya Allah, ya. Tapi aku nggak tahu, aku bodoh. Maka kita waktu baca, memahami Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, paham betul kita, maka kita membaca doa Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani, merasa ada hubungan antara sujud dengan ruku. Kita merasa bahwa tugas-tugas itu gak mampu, ya. Maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbil firli warhamni. Kelemahan-kelemahan kita, banyak hal yang tugas-tugas kita yang seharusnya kita lakukan, gitu. Maka kita minta wajburni, minta. Yang bodoh minta pinter, yang malas minta rajin, gitu. Wajburni, ya. Itu yang sangat berkenaan dengan diri kita. Saya zakaru mayasya, akan mendapat pelajaran bagi orang-orang yang takut, kan? Wa yatajannabu wal ashqa, dan akan menjauhi peringatan Al-Quran itu orang-orang yang celaka. Terbayang oleh kita bahwa bagi orang yang takut itu dia belajar sungguh-sungguh, ya. Bagi orang yang tidak mau, yang mungkin akan menemui suatu kecelakaan, dia menghindar. Jadi kita tahu, kalau kita menyampaikan hal-hal berkenaan Quran, jangan harap, ya. Setan itu sangat berusaha agar jangan sampai kita dengar Al-Quran. Target setan supaya kita bodoh terhadap Al-Quran Karim itu. Sehingga kalau sudah bodoh, gelap, dengan mudah dia menguasai kita. Di dalam surah 43, ya, ayat 36, barang siapa yang gelap terhadap Al-Quran ini, maka akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berteman dengan setan, ya. Tapi bahasanya, ini bahasanya, ya, bahasanya itu zikir. Maka Hadi Hidayat, Ustadz Hadi Hidayat kayaknya membatasi dalam arti zikir, ya. Padahal kalau dilihat, ya, artinya wa may ya'shu an dzikrir rahman, ya, barang siapa yang gelap, ya, atas zikir rahman. Zikir itu artinya Quran juga, zikir kepada Rahman. Namun Ustadz Hadi Hidayat menjelaskan itu dalam konteks zikir, sebenarnya dalam konteks Al-Quran. Jadi di Al-Quran ini kan ada 6.236 ayat. Tidak semua kita paham, tidak semua kita paham. Ada yang gelap, yang tidak tahu kita, yang tidak tahu. Bisa contoh, kita tidak tahu bahwa di dalam satu ayat bahwa kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala semakin lama semakin baik ngomongnya, semakin berisi, semakin mengandung hikmah, semakin mengandung pelajaran, ya. Dengan perkataan demikian, kita sebagai orang tua saja, apabila kita ngomong semakin baik kepada istri, kepada anak-anak dan lain-lain kita, maka itu pendidikan, ya. Pendidikan kita sebagai orang tua yang memberikan contoh,
Satu ayat itu diperintah semakin baik semakin baik. Kalau kita gelap, maka kita akan ketemu orang-orang yang berpendapat pokoknya saya sampaikan, ngerti nggak ngerti, senang nggak senang, pokoknya sudah saya sampaikan. Itu nggak sesuai. Padahal dia mungkin orang yang beribadah, ya, hati gelap itu, ya. Jadi sampai disuruh-suruh kita panjang sekali ini ya, tapi kita berusaha, ya, berusaha betul-betul untuk menguasai Quran. Setidak-tidaknya kalau kita ketemu Rasulullah SAW dalam ayat surah Furqan ayat 30 bahwa Nabi itu melapor, qala Rasul ya Rabbi inni qaumat takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Nabi itu melapor nanti, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, hanya dua itu. Ya Rabbi itu hanya dua di dalam Quran ini. Ya Rabbi, ya Tuhan, ya. Sesungguhnya kaumku, umatku mengabaikan Al-Quran ini. Nah, pengertian mengabaikan Al-Quran ini, satu, punya Quran, tidak belajar baca. Sudah baca, tidak mau, tidak ingin untuk memahami. Sudah membaca dan paham, tidak mau dilaksanakan, tidak dijadikan pegangan hidup, tidak dijadikan pedoman hidup, hanya omong-omong aja. Ya, Al-Quran itu diomongkan saja. Pandai dia beromong, berdebat pandai. Kemudian yang kelima, yang keempat, dilaksanakan, termasuk mengabai juga kita melaksanakan, tapi tidak mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita, gitu. Hanya kesadaran itulah yang menimbulkan kita sudah 12 tahun belajar Al-Quran tafsir ini di masjid kita ini tiap subuh, dengan tekad tiap subuh. Dan sekarang kita wakafkan Al-Quran ke saudara-saudara kita yang selama ini kan Quran diwakafkan ke masjid. Sekarang kita wakafkan Al-Quran ke mereka, gitu, supaya kewajiban kita kalau ketemu dengan Rasulullah kita, ya Allah, ya Tuhan kami, rasanya ya Rasulullah kami berusaha untuk tidak melalaikan Al-Quran ini. Kami belajar, kami menekuni, kami bagikan Al-Quran. Itu segala sesuatu di luar kemampuan kami. Hanya itu yang kami dapat laksanakan. Mudah-mudahan kita dianggap oleh Rasulullah SAW tidak termasuk orang-orang seperti itu, ya. Saya kira cukup sampai di sini dulu, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.